tentang kelahiran Nahdlatul Ulama. Silakan disimak videonya. Pendidikan ke-NU-an atau Aswaja. Yang pertama, kelahiran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Didirikan oleh para ulama pengasuh pondok pesantren yang memiliki kesamaan paham, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbagai persamaan tersebut dituangkan dalam satu jam'iyah sebagai wadah perjuangan untuk mewujudkan izul Islam wal Muslimin. Dakwah Wali Songo. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Pada abad ke-9, Daulah Abbasiyah mengirim para mubalik bermadzhab Syafi'i ke Sumatera Utara. Sejak itu, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan di Indonesia. Wali Songo. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Maulana Malik Ibrahim, yang disebut juga sebagai Sunan Gresik, lahir di Kasan, Persia dan wafat di desa Gapura, Gresik. Beliau berdakwah kepada Raja Majapahit dengan menyampaikan kebenaran Islam. Raja Majapahit kemudian memberikan tanah di desa Gapura untuk beliau berdakwah dan mendirikan pesantren. Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah adalah putra dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Beliau menggunakan kesenian rakyat untuk berdakwah seperti wayang, tembang, dan sastra sufistik. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Selanjutnya Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1470 dan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat terletak di daerah Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Beliau mengembangkan dakwah melalui pendidikan akhlak dan kesenian. Beliau menciptakan tembang Macapat Pangkur. Selanjutnya Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji. Sunan Kudus mengajarkan kerajinan emas, pandai besi, dan mengajarkan hukum agama dengan tegas. Sunan Kudus menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus kemudian wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Panangsang Adipati Cipang Panolan pernah menjadi murid dari Sunan Kudus. Selanjutnya Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekar Dadu, putri Raja Blambangan. Beliau menciptakan tembang Islami lagu dolanan anak seperti Cublak-Cublak Suweng dan Delian. Sunan Giri berdakwah di Jawa sampai wilayah timur Indonesia melalui kesenian. Saat kerajaan Majapahit terpecah, beliau berusaha mempertahankan daerahnya dengan gelar Prabu Satmata. Selanjutnya Sunan Kalijaga atau Raden Mas Sahid adalah putra Tumenggung Wilatika. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir wayang, gamelan, serta seni suluk sebagai sarana dakwah. Sunan Kalijaga sangat piawai mendalang sehingga ia dijuluki Ki Dalang Sido Brangti. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga yang tinggal di Gunung Muria, utara kota Kudus. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Buana hingga sekitar Kudus dan Pati. Beliau berdakwah melalui kesenian gamelan dan wayang. Beliau menciptakan tembang sinom dan kinanti.
Selanjutnya, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon yang dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun di Cirebon dan kemudian dimakamkan di Gunung Sembung yang berjarak 15 meter dari kota Cirebon. Dakwah pesantren. Pesantren sebagai tempat berdakwah terus berkembang. Tujuan didirikannya pondok pesantren adalah tafaqquh fiddin, yakni menanamkan pemahaman ilmu agama dan penghayatan serta pengamalan ajaran Islam. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki 5 unsur utama. Yang pertama, kiai, santri, masjid, pondok, dan kitab kuning. Demikian pembelajaran tentang kelahiran Nahdlatul Ulama kali ini. Tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah.